أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jannah? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mahdi ini siapa? Mahdi adalah turunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW akan keluar Mahdi dari Madinah, dari turunanku, dari turunanku. Fisiknya seperti fisikku, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Jadi artinya sama matanya Nabi, alisnya, kulitnya, tinggi badannya sama dengan Nabi SAW. Persis kalau lihat dia berarti sama dengan lihat Nabi, gitu kan? Sama persis semua sampai telapak tangannya. Ulama berikan ciri-cirinya. Jadi di telapak tengah tangannya ada berwarna coklat muda dan macam-macam, gitu kan? Banyak sekali ciri-cirinya. Memang sampai sekarang ada turunan Hasan dan Husain di kota Madinah, gitu kan? Nabi mengatakan akan keluar. Akhlaknya bukan seperti akhlakku. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang seperti Nabi SAW kan gitu. Dan dalam riwayat dikatakan dia sebenarnya orang awam, bukan orang agama. Allah mengubahnya sehari semalam. Tiba-tiba menjadi orang yang mempraktikkan agama luar biasa. Lalu dia keluar dari Madinah ke Mekah, diikuti dengan 300 orang dari Madinah untuk membaiat dia, meminta dia menjadi raja waktu itu untuk membunuh Dajjal. Karena sudah nggak ada yang bisa lawan Dajjal, nggak ada. Semua raja, kalau kita sekarang mungkin presiden, itu dibunuh sama Dajjal kalau beriman sama Allah atau jadi pengikutnya. Jadi udah nggak ada, dia satu-satunya yang membuat kerusakan nih. Dia yang menguasai, dan ini bukan menguasai satu negara ya, satu dunia. Yang dia tidak bisa masuk hanya Madinah sama Mekah. Madinah berapa luas? Mekah berapa luas? Artinya kota yang lain, Jeddah, Riyadh, apa itu masuk semua, gitu kan? Nggak ada yang tidak dimasukin. Jadi hanya dua kota itu saja. Bayangkan, artinya bahasa lainnya adalah Dajjal menguasai dunia kecuali Mekah sama Madinah. Semua dimasukin dan semua tunduk, semua tunduk. Orang-orang mukmin pada lari, tidak mau ketemu dia karena memang dilarang kan? Memang dilarang. Pada saat masuk di Palestina, dia niat mau mendirikan kerajaannya di Palestina. Itu pada saat itulah Imam Mahdi keluar. Dan hanya Imam Mahdi membentuk pasukan dari Mekah, ya, diikuti oleh orang-orang yang beriman untuk melawan Dajjal. Coba melawan Dajjal, gitulah. Keluarlah mereka sampai tiba di bangunan putih, ya, menara putih di negeri Syam, di Damaskus, ibu kota Syria. Ini kemungkinan kata ulama hadis adalah menara masjid terbesar pada saat itu, gitu kan? Menara putih, gitu kan. Nah mereka kumpul, kemudian pada saat itulah mereka pada saat mau sholat asar, Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan tanda-tanda kiamat yang ketiga besar. Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang yang rambutnya basah, gitu kan. Dan pada saat dia menundukkan kepalanya seperti meneteskan air, gitu kan. Turun Isa yang jelas semua orang yang melihatnya akan senang melihat wajahnya karena ketampanannya. Dan dia memegang dua sayap malaikat. Jadi pada saat itu ulama hadis mengatakan orang Islam melihat malaikat yang turun, Nabi Isa di tengah-tengahnya, gitu kan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi akan turun Nabi Isa alaihissalam memegang dua sayap malaikat dan turun menuju ke menara putih itu. Dan pada saat itu orang Islam tahu, karena mereka sudah tahu ini masanya, Mahdi sudah keluar, Dajjal sudah buat kerusakan. Mereka tahu tinggal tunggu Nabi Isa turun nih. Nabi Isa pun turun, kemudian Nabi Isa alaihissalam masuk, disalamin, kemudian Nabi Isa disuruh jadi imam oleh Imam Mahdi mau sholat asar. Tapi akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan imamukum minkum, imam kalian dari kalian, bukan dari saya. Dari sini kata para ulama, ini juga dalil lain bahwasanya Isa alaihissalam mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam di belakang, ya, salah satu umat Muhammad SAW, bukan Nabi, gitu kan. Sholatlah mereka, setelah sholat, dan kebetulan itu di Damaskus, ibu kota Syria. Antara Damaskus, antara Syria dengan Palestina itu sekarang cuma perbatasan, sudah dekat, gitu kan. Maka menyeberanglah mereka dari Damaskus, ibu kota Syria, menuju ke Palestina. Pada saat mereka masuk di Palestina, gitu kan, Dajjal ini lagi demo, dia lagi luar biasa, merasa bangga, kuat dan segalanya. Kemudian datanglah pasukan muslimin dan diketuklah pintu gerbangnya, ya, pintu gerbang Palestina. Nah orang-orang pengikut Dajjal ini tidak sadar kalau ini adalah pasukan Nabi Isa dan semuanya. Begitu dibuka pintu, Dajjal dengan sombong mengatakan, bukakan pintu, mungkin tamu saya, gitu.
Dibuka pintu, begitu mereka dibuka pintu, Nabi Isa AS ada di depan. Waktu Dajjal lihat, Dajjal kaget dan lari. Dia tahu ini masa kematiannya. Dia lari di depan pengikutnya semua. Dia lari, dan pada saat dia lari badannya meleleh seperti melelehnya lilin. Terus dikejar oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa mengejarnya sampai menginjak badannya dan menombakkan tombak. Ya, kalau tidak salah ada riwayat yang mengatakan tombak itu ada lapisan emasnya yang menombak di antara dua matanya dan mengatakan sudah saatnya kau mati wahai musuh Allah. Dibunuh oleh Nabi Isa AS. Ya. Waktu mati Dajjal, pengikut Dajjal dari orang-orang Yahudi, gitu kan, itu berserakan di Palestina, berserakan. Sampai kata Nabi SAW, mereka orang-orang Yahudi akan berserakan di bawah pohon, ya di batas batu, sembunyi, berusaha mengubah bajunya. Maka pada saat itu kata Nabi, pohon dan batu akan berbicara, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah. Jadi semua orang Yahudi akan dibunuh pada saat itu. Semua akan dibunuh. Tersisa yang mayoritas adalah orang-orang Nasrani. Maka dengan turunnya Isa, dan sampai sekarang orang-orang Nasrani itu meyakini ada keturunan, nanti ada masa turunnya Isa. Mereka tahu itu. Jadi mereka sendiri yang berpegang pada Injil yang benar, itu mereka tahu Isa diangkat ke langit seperti Al-Quran ceritakan dan akan turun. Makanya kadang-kadang mereka itu di beberapa negara Eropa ya, kadang-kadang mendekati Natal, mereka selalu alasan, oh tembok ini semalam diturunin oleh Isa. Tapi itu pemahaman yang keliru ya. Pemahaman kita memang Isa AS turun pada saat akan membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Baik, setelah itu Nabi Isa AS menghancurkan semua salib, membunuh semua babi, dan memasukkan seluruh muka bumi ini, kata Nabi SAW, seluruh rumah, ya tidak tertinggal satu rumah pun di muka bumi ini kecuali masuk Islam. Semua, baik dengan kemuliaan atau terpaksa, karena kalau tidak dibunuh. Maka seluruh muka bumi ini pada saat itu menjadi Muslim, semuanya. Nggak ada lagi agama lain, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada apa, nggak ada lagi. Sudah nggak ada, semuanya Muslim pada saat itu. Jadi nggak benar cerita-cerita orang itu nanti kiamat terjadi masih ada orang Hindu, masih ada orang itu, nggak ada. Memang sudah jelas semuanya Muslim pada saat itu.